Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya pertemuan ini. Pertemuan sebelumnya berkaitan dengan teori perundang-undangan. Ini kita coba untuk melanjutkan. Saya izin untuk berbagi layar. Tunggu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, ini mohon maaf kalau ada suara karena sedang hujan lebat ya, tapi semoga ini jelas. Jadi berkaitan dengan materi muatan undang-undang ya, yang diatur sebetulnya lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi di dalamnya ada hak-hak asasi manusia, ya, kemudian ada berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, ada pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara. Nah, wilayah negara dan pembagian daerah, warga negaraan dan kependudukan, keuangan negara, itu semua diperintahkan oleh satu undang-undang untuk diatur lagi ya dalam bentuk undang-undang. Jadi setiap undang-undang ya tidak hanya Undang-Undang 1945 itu mengatur tentang hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, begitu juga dalam pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara. Bapak dan Ibu semua, ada materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Tuh. Nah, itu sama dengan materi muatan undang-undang sebetulnya. Kemudian materi muatan peraturan pemerintah itu berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian ada materi muatan peraturan presiden, itu berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan presiden. Nah, kemudian ada materi tentang muatan peraturan daerah. Itu adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian ada materi muatan peraturan desa ya atau yang setingkat ya atau bisa dikatakan lurah ya. Kemudian apalagi itu jorong ya. Ada seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada bagan alur ya materi muatan peraturan daerah. Nah, dalam materi muatan perda itu untuk melaksanakan atau menyelenggarakan otonomi daerah dengan melihat kondisi khusus di daerah. Jadi, muatan perda itu sebetulnya adalah untuk melaksanakan atau menyelenggarakan otonomi daerah ya, dengan cara melihat bagaimana kondisi khusus di daerah itu. Misalnya kalau kita kenal otonomi daerah, punya otonomi daerah apa? Misalnya Aceh ya, mereka punya otonomi untuk menerapkan konon syariah. Mereka melihat kondisi khusus di daerah itu, di mana memang karena mayoritas mereka adalah Islam, ya, kemudian mereka berpegang kuat dan teguh kepada syariat Islam, maka mereka menerapkan, meyakini bahwa konon yang cocok untuk mengatur masyarakatnya. Kemudian juga dengan daerah istimewa Yogyakarta itu kan juga punya otonomi ya, Sumatera Barat mungkin dengan kekhususan yang ada perdanya itu tentang adat bahasa Sara. Jadi daerahnya betul-betul mengetahui kondisi khusus bahwa daerahnya itu kuat akan adat ya, adat istiadat. Kemudian untuk melaksanakan atau sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, Perda dilaksanakan sebagai tugas apa ya? Perda itu pelaksanaan tugas pembantuan. Jadi dia karena ada undang-undang yang lebih tinggi, oh butuh nih untuk dijelaskan secara lebih khusus dan spesifik dalam bentuk perda. Nah, seri-seri perda itu, seri A ada perda APBD, seri B ada perda pajak daerah, seri C ada perda retribusi daerah, seri D ada perda kelembagaan, seri E ada perda selain daripada seri A, B, C, dan D. Dan jika-jika memang butuh ya lain-lainnya. Kemudian ada bagan alur materi muatan peraturan daerah provinsi. Nah, materi muatan perda provinsi ini ada bidang otonomi, kemudian ada penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya. Nah, berkaitan dengan bidang otonomi, itu menjelaskan ada kewenangan yang bersifat lintas kabupaten atau kota. Ya, kalau perda provinsi dia menjelaskan bahwasanya dia punya kewenangan untuk mengatur ya lintas kabupaten atau kota. Kemudian pemberlakuannya juga antar kabupaten dan kota misalnya. Kemudian ada kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Ya, ada kewenangan dalam bidang-bidang tertentu di tingkat pemerintah daerah itu yang memang provinsi misalnya.
mengatur itu karena memang berkaitan dengan otonomi, sifat otonominya. Kemudian ada kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota, sehingga dengan otonomi itu tadi pemerintah daerah provinsi yang perlu menjalankan atau melaksanakannya. Nah, kemudian ada penjabaran lebih lanjut peraturan perundangan di atasnya ya, bahwasanya Perda provinsi itu harus menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan undang-undang yang di atasnya yang mungkin sifatnya umum, maka perlu dikhususkan dalam bentuk perda itu tadi. Ada tugas pembantuan, ada seri-seri perda. Nah, ini bagian alur materi muatan perda kabupaten atau kota. Nah, berkaitan dengan materi muatan perda kabupaten atau kota, dia sama-sama sebetulnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Sama-sama sebetulnya setiap daerah itu pasti ada otonominya sendiri ya. Nah, kemudian ada penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Misalnya Perda kabupaten dia ingin menjelaskan lebih spesifik, misalnya aturan turunan dari Perda provinsi. Nah, itu dibolehkan. Nah, terus dalam untuk melaksanakan otonomi daerah, ada sisa kewenangan ya dari pemerintah pusat dan provinsi. Kemudian ada kewenangan wajib pekerjaan umum, kesehatan pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan ya, penanaman modal, kemudian lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, tenaga kerja. Nah, itu sebetulnya ada kewenangan-kewenangan wajib yang harus diatur dalam peraturan daerah. Berikut juga ada tugas pembantuan dan seri-seri perda. Nah, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada landasan filosofis ya, Bapak dan Ibu, bahwasanya Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang di bawahnya, kemudian peraturan perundang-undangan di bawahnya, itu haruslah memuat yang namanya landasan filosofis. Ada pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu nilai-nilai proklamasi dan Pancasila. Kemudian ada landasan yuridis, ketentuan hukum yang harus diacu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang kemudian dibedakan menjadi landasan yuridis formil, yaitu ketentuan yang menunjuk kewenangan pembuatan. Kemudian ada landasan yuridis material, yaitu ketentuan hukum yang menentukan isi peraturan perundang-undangan. Contoh, pasal 18 Undang-Undang 1945 itu mengatur tentang pemerintah daerah. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 tentang pajak, pasal 28 Undang-Undang 1945 berserikat ya, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran ya, berkelompok dan segala macamnya. Nah, kemudian ada landasan politis. Landasan politis ini adalah keputusan-keputusan politik yang berisi arahan-arahan atau kebijakan-kebijakan pembangunan. Misalnya kebijakan debirokratisasi, liberalisasi, ya moneter dan segala macam. Jadi dalam suatu pembuatan undang-undang, dalam pembuatan perda ya, aturan-aturan apapun pasti harus ada yang namanya landasan politis. Nah, jadi justru karena ada landasan politis, terkadang memang undang-undang atau perda itu justru lebih menjawab keadaan daripada problem yang dihadapi tadi. Kemudian selanjutnya ada landasan sosiologis, yaitu situasi dan kondisi masyarakat di mana peraturan perundang-undangan itu akan ditetapkan. Nah, landasan ini berkaitan dengan efektivitas pelaksanaannya. Jadi, landasan yang dipikirkan untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu sebetulnya setelah dibuat itu memang betul-betul harus betul-betul dipikirkan bagaimana pelaksanaannya. Dia harus berangkat dari kondisi masyarakat. Jangan hanya berdasarkan kondisi si pembuat undang-undang atau pemerintah. Dia harus betul-betul mengakomodir kepentingan sosiologis. Nah, baru-baru ini kita bisa melihat ya bagaimana pertarungan-pertarungan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal membuat. Nah, kemudian mari kita lanjutkan lagi ya berkaitan dengan eh, peraturan perundang-undangan tadi bahwasanya sebentar. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya ada landasan ekologis ya.
Landasan ekologis ini sebuah pertimbangan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. Misalnya dalam pembuatan perda lingkungan, ya undang-undang lingkungan, itu pasti berangkat dari pertimbangan kelestarian lingkungan, ya tentang keselamatan masyarakat yang ada di situ. Nah, itu ada landasan ekologis. Ada juga landasan ekonomis, ada pertimbangan ekonomi mikro dan makro, dan sebagainya sesuai dengan materi peraturan yang sebetulnya diatur. Materi peraturan apa yang dibuat. Kemudian ada bentuk bagian dalam dan ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Kalau bentuk dalam itu meliputi pilihan sistematika yang baku bagi pedoman ketentuan-ketentuan. Jadi terkenal sekali ya bahasa hukum itu baku. Kemudian adanya definisi. Harus ada definisi di awal. Apapun itu istilahnya jangan sampai membuat ketika orang yang membaca atau masyarakat awam tuh ini apa sih gitu sampai bertanya dia ketika membaca. Makanya definisi itu harus jelas di awal. Kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang mengandung arti ganda. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa jadi multitafsir. Itu tidak boleh ya. Masanya harus jelas bahasa hukum itu. Kemudian pilihan untuk memasukkan hal-hal yang erat berkaitan dengan satu bab, satu pasal, satu paragraf atau satu bagian. Itu supaya tidak terlalu saklek juga gitu. Nah, kemudian ragam bahasa meliputi perlunya penggunaan bahasa hukum yang sudah baku, baik pada struktur kalimat, peristilahan, dan tanda baca. Kemudian bentuk bagian luar peraturan perundang-undangan ada bagian judul berisi keterangan mengenai jenis. Itu apa jenisnya ya. Misalnya jenisnya undang-undang atau peraturan daerah atau peraturan bupati atau peraturan gubernur, kemudian nomornya apa, kemudian tahun pengundangan atau penetapannya itu tahun berapa dan nama peraturan-peraturan perundang-undangannya. Kemudian ada nama peraturan perundangan yang dibuat secara singkat dan mencerminkan isinya. Misalnya undang-undang tentang ormas, undang-undang tentang kendaraan roda 4 itu kan jelas ya. Terus judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital di tengah margin dan tanpa diakhiri tanda baca. Kemudian pada bagian judul peraturan perundang-undangan perubahan ditambah fase perubahan atas. Kalau dia fase tentang undang-undang perubahan ditambah frase perubahan atas undang-undang ini atau pencabutan tentang undang-undang ini, misalnya nomor berapa itu harus disebutkan. Kemudian bagian pembukaan itu berisi frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, itu huruf kapital. Nah, kita sering menemukan ya di awal undang-undang, itu ketika kita download undang-undang, baik undang-undang kesehatan, misalnya undang-undang lalu lintas, kemudian undang-undang ketenaga kerjaan itu kan ada ya tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu dimanapun itu harus ada. Kenapa? Karena itu mencerminkan bahwasanya undang-undang ini dibuat di bawah apa namanya dalam kesadaran bahwa ada hakim yang paling tinggi dan hakim yang paling benar yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan itu kapital. Kemudian ada konsideran menimbang berisi uraian mengenai pokok pikiran yang melatar belakangi pembuatan peraturan perundang-undangan secara filosofis, sosiologis, politis. Kemudian diawali kata bahwa dan diakhiri titik koma. Kemudian ada dasar hukum, mengingat ya berisi dasar juridis formal dan material pakai huruf Arab. Huruf Arab ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada diktum, sebelum kata memutuskan dicantumkan frase dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI. Setelah itu baru menetapkan. Kemudian diikuti dengan nama undang-undang. Menetapkan undang-undang nomor ini tentang ini misalnya. Saya undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang hubungan kerja misalnya. Terus nama peraturan dengan huruf kapital. Nah, terus bagian batang tubuh. Bagian batang tubuh, sebentar saya mungkin untuk mencas ya, mencas laptop ini karena pakainya sebentar Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian berkaitan dengan batang tubuh ya, batang tubuh itu berisi semua substansi berkaitan dengan substansi ini bagian tubuh. Nah, semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Kemudian secara umum terdiri dari ketentuan umum, materi pokok yang diatur, kemudian ada tentang ketentuan pidana jika diperlukan, kemudian ada ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Kemudian ada ketentuan umum berisi batasan pengertian, ada singkatan, ada akronim, itu harus dijelaskan di ketentuan umum.
Kemudian ada materi pokok yang diatur diletakkan setelah ketentuan umum. Kemudian ada ketentuan pidana, memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma, larangan, atau perintah. Jadi harus jelas itu Bapak dan Ibu dalam satu misalnya itu ada ketentuan pidana yang mengatur tentang pelanggaran, itu harus jelas rumusan penjatuhan sanksinya seperti apa, kemudian pelanggarannya itu seperti apa ya. Nah, kemudian ada rumusan ketentuan pidana itu tegas, apakah dia bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif, alternatif, dan atau dan garis miring atau. Jadi kalau dan berarti dia kumulatif. Kalau misalkan dan atau ya, nah itu kumulatif alternatif. Kalau misalkan atau itu alternatif. Nah, itu harus jelas. Karena salah saja dan atau garis miring itu sudah beda ya maksudnya. Kemudian ada penyusunan naskah akademik. Nah, ini yang paling penting ya, Bapak dan Ibu, ketika dalam pembuatan perundang-undangan ya, menurut teorinya, haruslah ada penyusunan naskah akademik. Nah, naskah akademik atau disebut dengan NA ya, itu uraian yang berisi penjelasan tentang perlunya sebuah peraturan harus dibuat. Kemudian tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat. Ada materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut. Ada aspek-aspek teknis penyusunannya. Jadi di situ, jadi sebetulnya produk undang-undang itu hanyalah bentuk sederhana dari naskah akademik ini dan penjelasan utuhnya, penelitian utuhnya itu sebetulnya ada dilihat dalam naskah akademik ini. Jadi kalau mau membuat satu undang-undang harus ada naskah akademiknya, harus jelas, ya harus jelas naskah akademiknya. Kemudian ada bentuk naskah akademik. Nah, tidak ada bentuk baku dari suatu naskah akademik, ya. Namun pada umumnya naskah akademik disusun secara sistematis dalam bab-bab. Dan sebetulnya sama kayak kita buat makalah ya. Bapak dan Ibu ada bab 1 tentang ini, rumusan masalah, tentang 2 metode penelitiannya, itu hampir sama. Kemudian disarankan membuat naskah akademik ke dalam sistematika bab berikut. Nah, ini naskah akademik. Nah, pendahuluan bab satunya berisi uraian terperinci dasar pemikiran tentang pentingnya mengatur masalah tertentu dalam suatu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya. Misalnya dalam naskah akademik peraturan pemerintah tentang otonomi daerah, itu dijelaskan pentingnya pelaksanaan otonomi untuk mendayagunakan potensi daerah. Kemudian ada otonomi sangat menentukan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemudian ada bab 2. Bab 2 itu berisi tentang pertimbangan dasar pengaturan dalam misalnya undang-undang, PP, Perpres, Perda, misalnya. Nah, itu banyak pertimbangan dasar yang dapat dikemukakan untuk suatu peraturan. Misalnya pertimbangan yuridisnya, pengaturannya belum jelas ya. Kemudian pertimbangan operasionalnya tidak bisa dilaksanakan karena belum ada PP-nya. Kemudian seperti kasus otonomi daerah pada kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya bab 3. Nah, bab 3 itu lebih kepada aspek teknis ya. Aspek teknis penyusunan peraturan. Nah, itu tentang nama dan judul ya. Nama atau judul apa yang akan dipakai sebaiknya diberi beberapa alternatif. Nama dengan penjelasan kelebihannya apa, kekurangan masing-masing dari nama dan judul itu apa. Kemudian tentang pertimbangan, apa saja yang dimasukkan dalam pertimbangan karena kemungkinan banyaknya pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, perlu ditentukan aspek-aspek penting apa yang akan dijadikan pertimbangan, misalnya tentang otonomi, aspek peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya kah, ya, kemudian aspek daya guna dan hasil gunanya, ya, aspek demokratisasi itu dicantumkan. Oke, oke, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini jaringannya sepertinya agak terganggu ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan yang tadi sempat terjeda. Oke, ini berkaitan dengan tentang dasar hukum ya, Bapak dan Ibu. Bentar. Ini berkaitan dengan tentang dasar hukum. Nah, sebutkan dasar hukumnya, baik formil maupun material yang digunakan dasar hukum. Materialnya apa, sesuai dengan isi atau materi yang diatur. Ya. Kemudian ada pemuatan sanksi pidana. Perlu dijelaskan, pidana harus dimuat dalam undang-undang, kecuali undang-undang menguasakannya atau mendelegasikan kepada peraturan lebih rendah. Perlu dijelaskan juga dalam naskah akademik itu bahwa pidana kurungan dari Perda misalnya paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, terus ada bab 4. Dalam bab 4 ada isi muatan peraturan. Nah, ini pentingnya dalam bab ini perlu dijelaskan peraturan yang akan dibuat itu memuat materi apa saja. Biasanya isi muatan peraturan-peraturan
perundang-undangan terdiri dari ketentuan umum. Dia memuat pengertian-pengertian, ada ketentuan umum ini. Naskah akademik sudah harus memerinci apa saja yang perlu didefinisikan atau diberi pengertian. Misalnya tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi? Apa itu otonomi daerah? Kemudian materi yang akan diatur dalam naskah akademik harus memerinci segi-segi apa saja yang diatur. Contoh yang perlu diatur adalah misalnya sebagai berikut nih. Gimana mekanisme pelaksanaan otonomi misalnya. Terus ada isi rumah tangga, kemudian aspek keuangan, kemudian susunan organisasi, kemudian Pemda kabupaten kota, susunan organisasi Pemda kabupaten atau kota, kemudian ada dekonsentrasinya. Nah, hal-hal ini nantinya menjadi bab-bab dalam rancangan ya. Jadi banyak sebetulnya pembahasan dan kemudian bagaimana nantinya akan menyederhanakan, menyimpulkan menjadi inti-inti dalam satu undang-undang. Kemudian ada ketentuan pidana. Kalau peraturan yang akan dibuat memuat ketentuan pidana, maka pidananya harus dirumuskan secara jelas. Misalnya barang siapa yang melanggar misalnya satu jabatan dalam melaksanakan otonomi, maka diancam dengan hukuman misalnya penjara maksimal selama 6 bulan misalnya, dan denda misalnya maksimal 50 juta gitu. Nah, kemudian ada ketentuan peralihan. Naskah akademik juga perlu menjelaskan bagaimana peraturan yang dibuat itu akan berlaku nanti, kapan akan efektif. Jadi dapat meliputi ketentuan penerapan, cara-cara penerapannya seperti apa. Kemudian ada lain-lain. Nah, ketentuan peralihan dan lain-lain dalam undang-undang apapun, dia dalam bentuk perda apapun ini harus dijelaskan. Misalnya tentang pedoman teknis penyusunan yang akan digunakan. Nah, ini bab terakhir ya. Biasanya dalam undang-undang itu bagian terakhir itu dicantumkan. Nah, contoh sistematika naskah akademik tentang perizinan. Misalnya bab 1 pendahuluan, ada umum, dasar, maksud, dan tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, tata urutan apa, referensi apa, kemudian pengertian-pengertian apa. Kemudian bab 2 landasan pemikiran. Nah, ini menyangkut apa kalau perizinan? Ada filosofisnya, misalnya ada landasan hukum, gitu, ada landasan politik perizinan, ya supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam memakai infrastruktur, sarana dan prasarana, maka perlu diatur dengan perizinan. Ada landasan sejarah, misalnya. Kemudian kenapa ada landasan sejarah? Oh, misalnya kita berkaca bahwa misalnya seperti Yogyakarta, kalau ingin punya tanah ya udah itu harus dengan KTP orang Jogja gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak seperti itu, maka tanahnya habis, misalnya dikelola oleh asing. Gitu. Kemudian ada landasan ekonomi, landasan ekologi, lingkungan tadi, ada prinsip-prinsip pembinaan dan pengertian perizinan juga. Nah, kalau berkaitan bab 3 berbicara soal konsepsi, nah ini perizinan. Nah, berkaitan dengan perizinan, ada umum ya menjelaskan secara umum perizinan itu apa, kemudian ada pengertian dan indikator perizinan, kemudian ada para pihak yang terkait dalam perizinan, kemudian ada kebijakan perizinan, ada sanksi pelanggaran terhadap perizinan dan lain-lain. Kemudian bab 4 itu penutup kesimpulan dasaran, kemudian ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu akan melihat akan jelas terlihat bahwa oh peraturan daerah ini, undang-undang ini dikaji secara serius dengan daftar pustaka yang tertera di dalam hal itu. Oke, baik. Ini ya berkaitan dengan bahan penunjang dari peraturan perundang-undangan itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga sudah ada undang-undang tersendiri, Bapak dan Ibu. Mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu ada waktu, bisa download undang-undangnya itu dilihat sendiri. Itu secara sat-set spesifik mekanismenya itu sudah ada. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ini lebih spesifik lagi mengatur tentang pemerintah daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Nah, perlu adanya aturan undang-undang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi ini adalah mahkamah yang tempat pelaksanaan ya, tempat adanya judicial review. Jadi ketika orang misalnya merasa tidak sepakat dengan undang-undang ini, maka perlu diuji satu undang-undang gitu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka harus ada Mahkamah Konstitusi, undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kemana layangnya gitu ya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya ada peraturan daerah ini mau diuji nih materi muatannya. Kok kayaknya nggak sejalan ya sama undang-undang, misalnya undang-undang perizinan. Kok kayaknya eh, berseberangan, bertabrakan, kok nggak sejalan nilai-nilainya, asas-asasnya. Maka perlu melakukan judicial ke Mahkamah Agung.
Begitu ya Bapak dan Ibu, bahwasanya sebetulnya dalam pembuatan undang-undang itu bukanlah satu proses yang instan. Dia melalui proses atau mekanisme yang cukup serius ya, prosesnya panjang, menghabiskan waktu, pikiran, bahkan uang ya untuk merumuskan agar undang-undang itu tidak menjadi undang-undang yang bermasalah, undang-undang yang berpotensi menghadirkan konflik. Nah, undang-undang yang diharapkan memang undang-undang yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi itu tentu sangat berat ya prosesnya dan kalau misalkan kita menemukan ada undang-undang yang memang kok banyak ya kontranya gitu, kok banyak sekali protesnya, kok banyak sekali demonya, berarti ada dipertanyakan prosesnya, ada nggak disosialisasikan ke masyarakat, ada nggak masyarakat dilibatkan dalam hal ini organisasi masyarakat, misalnya tokoh masyarakat, tokoh adat, para akademisi, jangan-jangan asal jadi semalam jadi asal jadi gitu undang-undang yang penting disahkan dan itu mengakomodir hanya kepentingan kelompok. Nah, itu harus hati-hati kita. Harapannya kita sebagai mahasiswa hukum ya perlu kritis dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan, termasuk pada level desa pun ya, Bapak dan Ibu Nagari ini, ya misalnya di desa, kemudian ada pembuatan apa namanya aturan, itu memang harus benar-benar melibatkan banyak masyarakat, melibatkan petinggi, bahkan mengundang orang-orang di kecamatan, orang di kabupaten untuk agar undang-undang itu bisa mengakomodir semuanya dan tidak tumpang tindih. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu ya Bapak dan Ibu berkaitan dengan materi kita tentang teori perundang-undangan. Nanti kita lanjutkan lagi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.